Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, Inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami, dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja, dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku, dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya, dan janji yang diucapkan begitu saja, dan yang mengikat istrinya. Dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya, dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Bilangan 30. Tuhan Yesus memberkati. Bernazar atau bersumpah. Pasal ini menjelaskan
bahwa Tuhan menuntut agar umatnya memenuhi janji mereka kepada Tuhan dan kepada orang lain. Melalui hukum-hukum ini, Tuhan menekankan kepada mereka betapa seriusnya suatu sumpah atau nazar, dan Dia menekankan bahwa ketidaksungguhan, berbohong, dan kemunafikan tidak ada di dalam kehidupan umat Tuhan. Tetapi disediakan peraturan-peraturan khusus mengenai sumpah yang gegabah dari kaum muda di dalam ayat 3-5. Dan sumpah yang mempengaruhi hubungan suami dengan istri atau ayah dengan putrinya. Nazar itu adalah janji dan sumpah yang ditujukan bagi Tuhan, bukan kepada manusia. Nazar itu diungkapkan akan keinginannya untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan, tetapi ada seringkali seseorang mengucapkan nazar tanpa berpikir panjang, tetapi karena dorongan emosi yang bertujuan untuk menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh, padahal kenyataannya sulit untuk mewujudkan janji itu. Perlu kita ingat bahwa nazar itu harus dipenuhi atau dilakukan karena merupakan janji kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan bangsa Israel melalui Musa untuk mengucapkan nazar dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan begitu menghargai persembahan spontan, sehingga sangat mengaturnya di pasal ini. Maksudnya, agar nazar jangan dibuat secara tergesa-gesa, sehingga menodai keharmonisan umat dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin manusia itu berdosa karena tidak bisa memenuhi janjinya kepada Tuhan. Nazar wanita khususnya harus diperhatikan oleh para lelaki yang biasanya melindungi mereka. Ini sesuai konteks di kehidupan mereka pada zaman itu. Ayah atau suami memastikan bahwa nazar itu apakah pantas atau bisa dipenuhi. Saat itu tak lazim wanita hidup sendirian tanpa pendampingan lelaki, baik sebagai ayah di ayat 3-5 atau sebagai suami di dalam ayat 6, 8, 10-15. Kecuali mereka itu janda atau bercerai di ayat 9, sehingga tidak lagi ada di bawah perlindungan lelaki. Tuhan memberikan hak veto kepada para pelindung wanita untuk membatalkan atau memperlakukan nazar itu di dalam ayat 13-16. Bilangan 30 ayat 13-14 dikatakan demikian. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Di ayat 15-16 dikatakan, tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Berpikir panjang dan bersungguh-sungguhlah di dalam mengucapkan nazar, karena nazar itu adalah mempengaruhi tanggung jawab dan panggilan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.